Udah mulai belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hukum acara peradilan tata usaha negara yang beranggotakan yang pertama Oscar Gamal Lukman, yang kedua Alvito Arifio Arjasa, yang ketiga Muhammad Agung Wibawa. Pengertian Haptun itu sendiri. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah rangkaian peraturan yang membuat cara sebagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan hukum tata usaha negara dalam kurung hukum administrasi negara. Dengan kata lain yang dimaksud hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara bersengketa di peradilan tata usaha negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lanjut. Latar belakang berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara. Ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ekstensi peradilan tata usaha negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PT UN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PT UN yang profesional guna menjalankan fungsi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada dasar hukum peradilan tata usaha negara sendiri. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum acara peradilan tata usaha terdapat tujuh buah asas. Yang pertama ada asas hakim aktif. Asas hakim aktif bermakna bahwa hakim tidak hanya menunggu dan terikat pada dalil-dalil yang disampaikan para pihak yang bersengketa. Asas ini didasarkan pada dua hal, yaitu untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang dan hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua ada asas pembuktian bebas. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya asas hakim aktif. Asas pembuktian bebas bermakna hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penilaian pembuktian yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Selain itu, hakim juga dapat menguji aspek lain di luar sengketa. Yang ketiga ada asas het verdomen van rechtmatigheid atau asas presumptio justia causa atau asas praduga rechtmatig. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum setiap keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melawan hukum. Yang artinya jika ketun tidak digugat atau masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, PT UN dapat dianggap sah menurut hukum meskipun di dalamnya mengandung cacat hukum. Yang keempat yaitu ada asas pengujian ekstung. Asas pengujian ekstung itu bermakna pengujian yang dilakukan oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta
keadaan hukum pada saat itu. Yang disengketakan itu dikeluarkan. Adapun perubahan fakta dan keadaan hukum itu ikut dipertimbangkan. Yang kelima, yang kelima itu Yang kelima itu asas gugatan tindak menunda pelaksanaan tun. Dengan berlakunya asas praduga resmatik sebagaimana disebut di atas berdampak pada gugatan yang diajukan kepada hakim, tidak mempengaruhi pelaksana ketun. Artinya yang ketun akan tetap dijalankan meski ada gugatan atasnya. Asas yang keenam, asas putusan bersifat erga omnes. Asas putusan bersifat erga omnes maksudnya adalah putusan peradilan tata usaha negara tun mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum. Selain itu, putusan petun mengikat sengketa yang mengandung persamaan yang timbul di masa mendatang. Yang ketujuh yaitu asas pemeriksaan dari segi resmatik, bukan dari deolmatik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petun hanya terbatas pada segi resmatik head atau dari segi yuridis tun yang disengketakan. Hakim dilarang menguji dari segi kebijaksanaan atau dulmatik head. Meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang bersangkutan. Hakim petun hanya boleh menguji bertentangan atau tidak suatu keputusan dengan arti hukum. Artinya hukum hanya menilai keputusan dari segi sah atau tidaknya, bukan dari layak atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.